Mazmur 6 ayat 1 sampai ayat 6, demikian firman Tuhan. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Puji Tuhan saudaraku, ini Mazmur ditulis oleh Raja Daud, yaitu doa tentang pergumulan. Ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, sebab tulang-tulangku gemetar. Iya. Di dalam suatu pergumulan yang berat, saudaraku, terkadang kita bertanya, Tuhan, apa yang telah kuperbuat? Atau mungkin, Tuhan, kenapa sampai sedalam ini? Kenapa sampai seberat ini aku rasakan? Terkadang kita tidak mengerti apa yang kita alami. Ketika beban hidup datang sangat berat menimpa kita, kadang kita tidak tahu kenapa terjadi demikian. Mungkin aku salah, dan memang aku salah, dan kita tidak mengerti, kita tidak menyangka akan seperti ini. Beban hidup yang berat, banyak hal datang kepada kita, membuat jiwa kita tertekan, perasaan kita merana. Kita ada dalam tekanan hebat, kemungkinan sakit, penyakit datang kepada kita. Dan kita berkata, Tuhan, berapa lama lagi? Kita berseru kepadanya, memohon. Kita bertanya tentang apa maksud dari yang kita alami ini. Permasalahan datang silih berganti. Sepertinya pertolongan belum ada. Kita sudah berusaha ke sana kemari, mencari perlindungan, mencari pembelaan, mencari pertolongan. Sepertinya itu tertutup. Bahkan seakan-akan juga Tuhan menutup telinga untuk seruan doa kita. Sampai kita berkata, Tuhan, berapa lama lagi? Ingatlah aku, dengarlah doaku, dengarlah seruanku, permohonanku. Keadaan belum berubah, belum ada hal-hal yang baik yang muncul dari hari ke hari. Bahkan mungkin malahan semakin sulit. Kita bertanya, Tuhan, berapa lama lagi? Kasihanilah. Tuhan, ampunilah. Berbelas kasihanlah. Kembalilah Tuhan, luputkanlah jiwaku. Mungkin kita merasa Tuhan sudah meninggalkan kita. Tuhan tidak berpihak kepada kita, dan jiwa kita berseru, Tuhan, kasihani aku, pulihkan aku, jamah aku. Dan Mazmur Daud ini mengatakan bahwa di ayat yang ke-6, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Daud ingin mengatakan bahwa Tuhan, kalau Kau tidak menolongku, kalau aku mati, di dalam alam maut aku tidak bisa mengingat-Mu. Di dalam dunia orang mati aku tidak bisa bersyukur kepadamu. Orang-orang tidak bisa lagi bersyukur kepada Tuhan, tidak bisa memuji Tuhan lagi.
Daud mengingatkan di dalam mazmurnya kepada Tuhan dalam pergumulan yang hebat, di dalam tekanan yang berat. Kalau aku engkau tinggalkan Tuhan, kalau aku masuk ke dunia orang mati, kalau aku meluncur ke dalam maut, aku tidak bisa lagi mengingatmu. Aku tidak bisa lagi bersyukur. Aku tidak bisa lagi memuliakanmu. Kasihani aku, tolong aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jiwa kita sering berperkara dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Hati pikiran kita, batin kita bergumul dengan permasalahan berat yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan hidup yang datang kepada kita, yang pada akhirnya kita akan datang kepada Sang Pencipta. Ketika dunia tidak memberikan lagi pertolongan, ketika manusia, teman-teman, sahabat, keluarga tidak bisa lagi memberikan pertolongan, akhirnya kita datang kepada Pencipta. Kita berseru kepada Tuhan, itu pun tidak langsung dijawab. Kita butuh diuji iman kita. Kita perlu membuktikan ketekunan kita. Kita perlu membuktikan daya tahan kita. Kita perlu membuktikan iman kita, membuktikan kepercayaan kita. Ini adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkenan akan hati yang hancur, hati yang remuk, jiwa yang hancur. Tuhan berkenan. Puji Tuhan saudaraku, apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah, Tuhan itu izinkan itu terjadi agar kita semakin kuat, agar iman kita semakin kuat, agar kita semakin mengenalnya. Sama seperti bacaan kita di Mazmur 6 ayat 1-6 ini, akhirnya pemazmur bergumul, berteriak, berseru kepada Tuhan, dan itu menghasilkan hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Jikalau ada persoalan, permasalahan, jangan lari dari Tuhan. Sebaliknya, larilah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru. Betapapun hebatnya, betapapun beratnya, tantangan kita, pergumulan kita, persoalan, permasalahan kita, datang kepada Tuhan. Sampai Dia lakukan sesuatu, sampai mujizat terjadi, sampai Tuhan turun tangan. Seperti yang dialami oleh perempuan yang selama 12 tahun pendarahan. Imannya justru semakin bulat, semakin terarah kepada Tuhan. Mungkin selama 12 tahun sebelum ketemu Yesus, dia sudah lakukan ini dan itu, kesana kemari, sudah berobat kepada ini, kepada itu, alternatif ke dokter, semuanya. Mungkin dia sudah lakukan itu, tetapi akhirnya semua tidak menolong, dan akhirnya dia datang pada Yesus. Dia arahkan fokusnya kepada Tuhan. Asal ku jamah saja ujung jubah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Dan itu terjadi. Imannya itu terkonek kepada sorga, terkonek kepada kuasa Allah. Ketika imannya itu dia ikuti, imannya itu dia buktikan, dan dia dengan bersusah payah menggapai Yesus. Menggapai Yesus bukan hal yang mudah. Dia harus melewati kerumunan orang, mungkin dari sela-sela kaki. Orang-orang yang mengelilingi Yesus, dia harus tolong beri jalan, tolong permisi, sampai dia menyentuh ujung jubah Yesus. Dia buktikan iman yang dahsyat itu, dan seketika kuasa yang dahsyat itu mengalir dari tubuh Yesus. Cara kita untuk mengakses kuasa dari sorga, kuasa Allah yang maha tinggi, adalah dengan iman. Iman yang kita buktikan, iman yang kita praktekkan. Ketika iman itu kita praktekkan, maka kuasa Allah terbuka. Kuasa Allah mencapai kita, memulihkan kita. Iman kita menyelamatkan kita. Perkataan kita akan menyelamatkan kita. Perkataan kita yang disertai dengan iman akan menolong kita. Sebab Tuhan akan berkenan dengan hal yang demikian, berkenan akan iman kita, berkenan akan usaha kita, berkenan akan hati kita yang hancur.
yang betapa kita merindukan pertolongannya. Puji Tuhan saudaraku, tetap kuat, tetap semangat, tetap berdoa. Jangan kehilangan iman, jangan kehilangan kepercayaan. Berharap kepada Tuhan. Dia ada, Dia mau dan Dia sanggup menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.